Ayo kumpul semua. Yang di ujung sana kumpul. Itu sudah dilalui oleh mobil, jadi tidak berguna lagi. Silakan kumpul semua di sini. Sudah kumpul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah kalahkah kita? Sekali lagi, sudah kalahkah kita? Ada harapan menang? Ibu-ibu sekalian, soal menang dan kalah itu sudah berlalu ya. Tapi akan selalu menang selama kita berada dalam jalur kebenaran. Betul? Nah, oleh karena itu tidak perlu kecewa. Keputusan MK sudah 1 bulan yang lalu ya. Silahkan mereka yang berada dalam kecurangan mempertanggungjawabkan kecurangannya di hadapan Tuhannya masing-masing. Betul? Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari reformasi nasional ke-26 yang dilakukan oleh Aliansi Penegak Reformasi. Saya ingin menyatakan bahwa saya sangat menghargai semua aliansi yang tergabung pada hari ini. Anda adalah orang-orang terpilih yang tidak pernah turun harga diri, yang tidak pernah surut semangatnya untuk tetap berjuang. Ngomong-ngomong, ibu-ibu tahu tidak bahwa di media sosial kita ini jadi bahan tertawaan? Betul? Apa katanya? Termasuk asam sulfat. Jadi dia mengatakan tenang saja, demonya masih aman karena orangnya tidak banyak ya. Dia lupa satu suara bangsa Indonesia sangat berharga. Betul? Yang tidak menghargai suara bangsa Indonesia, dia bisa dikategorikan sebagai rezim yang berkuasa pada hari ini. Apapun yang dia inginkan, lanjut terus ya, lanjut terus mumpung masih berkuasa. Betul? Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke inti ya, saya ingin selalu dalam pertemuan kita ada hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, sebelum masuk nih, saya mau menyampaikan pesan dari seorang ibu-ibu yang sangat marah tadi. Ya, katanya tolong Bu Kurnia, Pak polisinya diajarkan. Ya Pak polisi, saya ingin menyampaikan apa yang diharapkan ibu-ibu. Ya, kata ibu-ibu tadi, Anda bilang ini emak-emak kenapa sih? Sudah tua bukannya tobat. Ya, saya ingin mengatakan jangan minta kami bertobat. Kami adalah bayangkari negara yang sesungguhnya. Kau berhadapan dengan kami. Ya, dengar baik-baik. Mengemukakan pendapat di muka umum dilindungi setidak-tidaknya 3 undang-undang. 1, Undang-Undang HAM. Kedua, Undang-Undang Kebebasan Berbicara di Muka Umum, baik lisan maupun tulisan, terbuka maupun tertutup, sendiri maupun berkelompok. Paham? Dan ketiga, tentu saja Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. So, sebelum saya masuk ke materi, jangan coba-coba larang untuk berbicara. Betul? Sudah mana ibu tadi? Paham? Sudah puas Bu? Insya Allah Bapak polisi ini karena sudah ya dimodali dengan ilmu pengetahuan tentang hukum, beliau tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sesekali menggerutu gak apa-apa ya. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berperang 2 hari yang lalu seorang tokoh yang patut kita hormati. Beliau adalah tokoh pers dan perfilman, akademisi, mantan duta besar Republik Ceko, ya, analis militer dan banyak karya-karya cerdas. Beliau sangat berani untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang salah itu salah. Beliau sangat kita hormati, Bapak Profesor Said Haji Salim, atau yang Anda kenal dengan Said Salim, Salim Said ya. Apa kata beliau? Mengapa Indonesia tidak bisa maju walaupun sudah ada reformasi jilid 1? Karena Indonesia melawan kehendak Tuhan. Indonesia terlalu berani melawan Tuhan. Betul? Tidak ada yang ditakuti. Allah pun
dilawan. Ya, bayangkan Korea Selatan takut dengan Korea Utara, Taiwan takut dengan Cina daratan, Singapura takut dengan lautan manusia Melayu, ya, yang merupakan penduduk asli Singapura. Apalagi? Siapa lagi yang takut? Israel takut dengan lautan bangsa Arab. Kalau Indonesia nggak ada takut-takutnya, Tuhan pun dilawan, betul. Itulah mengapa kita tidak pernah maju. Di mana asalnya? Yaitu penguasa yang mengangkat sumpah di atas kepalanya menggunakan Al-Quran, berani-beraninya melanggar sendiri ucapannya, berbohong dan berbuat curang seperti yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, betul. Contoh paling anyar adalah pemilihan umum yang brutal, jahanam, kejam, ugal-ugalan, betul. Jadi jangan salahkan. Kita punya gunung, kita punya lautan, kita punya sumber daya alam, kita punya sumber mineral, kita punya semuanya. Tapi pemimpin yang bercokol di atas tidak punya akal sehat, betul. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan terlalu banyak tumpahan di dada ini, ya. Tumpahan di dada ini terlalu banyak. Saya tidak tahu memulai dari mana. Jika Anda mendengar bahwa hari ini Indonesia dihujani oleh TKA, tenaga kerja asing khususnya dari Cina, pernahkah Anda mempertanyakan dari mana dasar datangnya itu? Adakah pemerintah ini menjawab semua pertanyaan tersebut? Tidak ada. Luhut Binsar Panjaitan pun selalu menjawab normatif. Ya, pernahkah Anda bertanya, ini sebuah pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul? Bapak-bapak Ibu sekalian, Anda perlu mengetahui ya, yang paling dasar, saya kadang bingung, kemana ahli hukum tata negara? Yang bersuara hanya Bang Refli Harun yang masih berani, yang bersuara masih Said Didu, Rocky Gerung sudah pasti. Yang lain kemana? Yang ada Bivitri Susanti, Ferry Hamsari, hanya itu saja. Yang lain kemana? Woi, dengar baik-baik. Kerjasama dengan Cina adalah sebuah pelanggaran. Anda melanggar KUHP, ya, dan hukumannya maksimal 20 tahun. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan dasarnya pun kita tidak mengerti, dasarnya pun kita tidak peduli. Oleh karena itu, Anda tetap hadir pada acara seperti ini. Segelintir tapi berarti, tetap bersuara, betul. Sesungguhnya kalian orang-orang pilihan, kalianlah yang menyelamatkan Indonesia, betul. Bapak Ibu sekalian, ke depan kita akan menghadapi sebuah pemerintahan baru. Sebuah pemerintahan yang saya pribadi tidak mengakui karena hasil pemilu curang, hasil keputusan dari seorang yang sangat menentukan, Hakim MK Soehartoyo, sen kiri belok kanan, ya. Katanya mau memberikan kebahagiaan kepada bangsa Indonesia, nggak taunya keputusannya berbeda, betul. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, tetaplah kalian berada sebagai tim yang kritis kepada pemerintah, walaupun kita tidak tahu hasilnya seperti apa, betul. Semoga suara kritis ini sampai kepada Prabowo Subianto. Ya, kami tidak memilihmu, kami tidak mendukungmu, tapi kalau kau harus berkuasa, silahkan kau berkuasa, betul. Saudara-saudaraku sekalian, tetap kritis, tetap bersatu. Besok datang lagi, tunggu saja pengumuman. Kita akan kembali bersuara di aksi-aksi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, negara ini membutuhkan Anda. Walaupun Anda melihatnya secara remeh-temeh, hanya orang per orang. Paham? Saya kira demikian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Tidak kalah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Kayaknya kompak. Ini mama loh eventnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini pertama kalinya kita turun kembali setelah tanggal 22 April 2024 lalu. Betul? Ada yang masih belum move on?
Persis tanggal 21 Mei 1998 Bapak Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Apakah pada tanggal 21 Mei 2004 Bapak Joko Widodo akan mengundurkan diri? Jawabnya tentu saja tidak. Bagaimana mengundurkan diri jika yang datang hanya segelintir? Bagaimana mengundurkan diri jika kong kali kong antara legislatif, yudikatif, eksekutif masih kuat? Betul. Kita diinjak, kita dimiskinkan, kita ditindas, anak kita dibodohkan, ekonomi kita dihabisi, kita dijajah oleh siapa? Oleh para pengkhianat, oleh asing yang difasilitasi, yang diberi jalan karpet merah oleh para pengkhianat. Betul. Maaf saya Pak. Jika pada zaman Bapak Soeharto jabatan politik hanya sampai tingkat menteri, betul, hanya sampai tingkat menteri. Tapi di era ini akibat dari reformasi ada undang-undang 2002, jabatan politik sampai ke tingkat RT. Itu yang membuat kita menjadi hancur lebur. Kita tidak diam, kita tidak tahu, betul, karena kita awam. Kita awam, kita buta politik, kita tidak tahu per level bagaimana yang di atas begitu rapi, begitu sistematis menghancurkan Indonesia sampai ke titik terendah. Saat ini adalah titik terendah. Kita rasakan bagaimana UKT anak-anak kita. Lihat anak-anak kita yang sekarang mau masuk universitas, mereka menangis. Dijegal oleh apa? UKT yang tinggi. Bukan hanya mereka yang dikecewakan, orang tua. Mereka dimintai apa? Jika mau meneruskan, dijebak oleh satu keputusan harus membayar UKT yang sudah dinaikkan. Jika tidak bisa, minta surat keterangan miskin. Oke, kami turuti minta surat keterangan miskin. Semua yang mau masuk universitas minta surat keterangan miskin dari RT. Setuju? Biar bangkrut sekalian negara. Solusinya hanya itu mungkin. Ada yang kasih solusi, oh kenapa nggak masuk ke sana ke DPRD, ke Komisi 10, situ ibu bisa mengeluarkan undang-undangnya ke DPR. Berapa kali kami masuk DPR? Apa perlakuan apa yang kami dapat di sana? Begitu sampai pintu gerbang, kami sudah ditolak. Berbagai macam syarat harus masuk ke sana. Setelah masuk, aspirasi kami hanya masuk tong sampah. Di follow up, no. Begitu kami tanya, apa? Tidak dijawab. Itulah bandit-bandit berdasi yang dihasilkan oleh reformasi 1998. Badut berdasi. Mereka mengaku wakil rakyat, tapi tidak mengakomodir suara rakyat. Mereka mengaku menjadi elit, tapi mereka hina, tidak elit. Betul. Sekarang ada di panggung revolusi akhlak. Kita coba netralisir kita coba cooling down apa yang sudah terjadi pada negeri ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita buta politik. Di sana ada Hari Revolusi Nasional yang ke-26, 26 tahun Indonesia, negara tidak ada hadir untuk rakyat. Rakyat tidak pernah disejahterakan. Semua dirampok oleh negara, semua dirampok oleh oligarki, semua dirampok oleh para pengkhianat. Sekarang imbasnya apa? Emak-emak kita. Emak-emak, mana yang merasa emak-emak? Emak-emak, ibu yang kita rasakan. Sampai ke titik terendah kita menjerit. Sampai ke titik terendah kita menjerit. Wahai Bapak Jokowi, ini peringatan pertama dari Mama. Anda boleh bicara beberapa bulan lagi Anda mengundurkan diri, betul. Tapi jangan coba-coba memperpanjang tangan Anda kepada siapapun, karena kami yang akan pasang badan untuk anak-anak kami. Setuju? Setuju? Jika Anda memperpanjang tangan Anda, maka Anda berhadapan
tema kali ini. 1. Jaga demokrasi, kawal konstitusi. Yang kedua, tegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, berantas KKN, karena pas sampai detik ini hasil reformasi hanya baju-baju oranye yang dihasilkan, baik di legislatif, baik di yudikatif, baik di eksekutif. Mereka dengan bangga memakai baju oranye bahwa kami berhasil merampok negara Republik Indonesia tanpa malu. Mereka tidak bisa menundukkan mata, bisa mereka menengadahkan wajah kebanggaan sebagai koruptor. Jika maling ayam saja bisa mati dihabisi oleh warga, kenapa koruptor masih bisa tertawa terbahak-bahak? Pertanyaan, that's the point. Itu saja dari saya. Untuk Mama, ini PR kita. Ini adalah gerakan pertama kita. Gerakan pertama kita. Next akan ada gerakan lagi. Satu kali lagi, warning untuk Bapak Joko Widodo. Ingat, ini adalah gerakan pertama kami dari para ibu. Ubah kebijakan Anda untuk anak-anak kami, atau Anda berhadapan dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.